Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Binghuo Nine Heavens, ditemani oleh raungan Chu Xingyun, dalam sekejap di atas lubang hitam, sinar merah dan biru memberi dampak besar. Di antara semburan keras merah dan biru, kekuatan mengerikan meletus terus-menerus di atas lubang hitam. Pada saat ini, lubang-lubang hitam, kekuatan Vientian, dan kekuatan es dan api Chu Xingyun dan Sui Liuxiang juga meletus pada saat yang sama. Dalam deru keras, setiap raungan ada kekuatan yang tak tertandingi. Dalam deru pertama, baju besi pertama dari Kaisar Semut Abisal meledak dan banyak potongan fragmen baju besi ukuran tamparan meledak ratusan meter. Raungan pertama belum jatuh, dan raungan kedua terdengar. Di raungan besar, lapisan kedua baju besi Kaisar Semut tampak seperti kertas, meledak dan terciprat dalam sekejap, seperti kehancuran. Serangkaian 9 raungan lewat dan Sui Liuxiang dan Chu Xingyun bergabung untuk membuat badai salju dan langit yang berat dan bahkan menghancurkan 9 baju besi berat milik Kaisar Semut. Saat baju besi terakhir benar-benar hancur, 9 surga es dan api, serangkaian 9 energi yang ditumpangkan bersama, langsung meledak ke tubuh Kaisar Semut Jurang. Dalam deru keras, tubuh Kaisar Semut Jurang sepanjang 10 meter itu langsung hancur berkeping-keping. Bagian tengah lubang hitam itu sangat dimasukkan ke dalam tanah, dan di antara kabut hitam yang naik, gelombang kejut yang dihasilkan ketika Kaisar Semut Jurang hancur sepenuhnya diblokir oleh lubang-lubang hitam. Meskipun energi dan kehancurannya ganas, di bawah perlindungan lubang hitam, Chu Xingyun dan dupa aliran air di belakangnya tidak menderita bahaya. Berdiri lemah, lengan kanan Chu Xingyun, dengan 7 potong baju besi Vientian, memudar lagi dan menghilang ke lengan kanan Chu Xingyun. Tanpa bantuan Vientian, Chu Xingyun tidak bisa mengendalikan lubang hitam sama sekali, jadi dia hanya bisa menghilangkan lubang hitam itu. Melihat sekeliling dengan hati-hati, pada saat ini, Chu Xingyun tidak yakin apakah dia benar-benar membunuh Kaisar Semut Abisal. Sama seperti Chu Xingyun dalam siaga penuh, tawa cekik renyah terdengar, menoleh dengan takjub, dan melihat ke arah dari mana suara itu datang, hanya untuk melihat rambut hitam dan pupil darah, dan gaun hitam dan baju besi hitam, muncul lagi. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tertutup kabut, mungkinkah hantu itu terbunuh tadi? Dalam keraguan, suara Kaisar Abis terdengar dengan cemas, cepat. Bunuh dia, itu adalah dharma jiwanya. Mendengar Kaisar Abis, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Sampai sekarang, dia sudah kehabisan cahaya dan mampu terus berdiri di sini. Dia sudah bisa keluar dan membual tentang hal itu, masih ada kekuatan untuk membunuh jiwa Kaisar Semut tubuh Dharma. Jika Chu Xingyun masih memiliki kemampuan untuk mengundang lubang hitam, selama pedang, lubang hitam dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh jiwa Kaisar Semut ini, dan melahap semua fragmen jiwa ke dalam lubang hitam. Akibatnya, Kaisar Semut Jurang ini, akan mati selamanya. Sayang sekali bahwa Chu Xingyun tidak mengatakan bahwa dia harus keluar dengan lubang hitam. Chu Xingyun tidak bisa bergerak, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Semut Abis bergerak. Jelas Chu Xingyun, Kaisar Abisal Zun, dan Kaisar An Abisal sangat jelas. Dengan pedang lain, Kaisar Semut Abisal pasti akan mati. Tetapi di antara ketiganya, hanya Chu Xingyun yang tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan lubang hitam. Kaisar Abisal Zun dan Kaisar Semut Abisal tidak tahu. Di bawah situasi putus asa, Kaisar Semut Abisal, yang bersedia untuk menangkap tangannya, menangkap dan melepaskan dengan seluruh kekuatannya. Seorang jinsan keluar dari cangkang, dan tubuh sihir jiwa langsung berubah menjadi cahaya biru, yang jatuh ke dahi Chu Xingyun. Pada saat berikutnya, tubuh hukum jiwa Kaisar Semut Abisal muncul di laut pengetahuan Chu Xingyun. Sebagai Kaisar Sistem Jiwa, dalam pengetahuan tentang laut, Kaisar Semut dalam pada dasarnya tak terkalahkan. Bahkan jika Anda tidak berada di lautan pengetahuan Anda sendiri, Anda masih memiliki tubuh mayat hidup. Di bidang ini, tidak ada yang merupakan lawan dari Kaisar Semut Abisal. Gelombang jiwa dilepaskan, dan Kaisar Semut Abisal dengan cepat menemukan lokasi Sifu. Pada saat berikutnya, murid darah berambut hitam, gaun hitam dan baju besi hitam Kaisar Semut, langsung berubah menjadi hantu, dan melompat ke arah rumah ungu. Segera Abisal Kaisar Semut muncul di depan Istana Ungu. Menatap Istana Ungu yang sangat besar, Kaisar Semut Jurang menunjukkan warna yang bermartabat. Purple Mansion ini berbeda dari Purple Mansion yang pernah dia lihat sebelumnya, dia belum pernah melihat atau memikirkannya, ada Purple Mansion yang luar biasa di dunia ini. Di ruang observasi yang hati-hati, gerbang Purple Mansion terbuka ke kedua sisi dengan suara berderak. Menghadapi pembukaan pintu otomatis, Semut Kaisar tidak bisa menahan cibiran. Di alam jiwa, ia bertanya pada dirinya sendiri yang tak terkalahkan. Meskipun aula ini aneh, bagaimana mungkin ia takut? Dengan kepala terangkat tinggi, Kaisar Semut melangkah ke Istana Ungu Chu Xingyun.
Memasuki aula, Kaisar Abyss pertama kali melihat Chu Xingyun duduk di tahta aula. Melihat lebih dekat, jubah hitam Chu Xingyun dan lubang hitam gelap menekan 7 titik cahaya terang. Duduk di atas tahta, Chu Xingyun memeluk anak kucing dengan garis-garis hitam di latar belakang putih dan dengan lembut membelai kucing lucu dengan tangannya. Chu Xingyun menatap An Emperor dengan mata yang sangat aneh. Dengan senyum yang menakutkan, semut kaisar berkata dengan lembut, "Adik laki-laki, kematianmu ada di sini." Waktu mati. Menghadapi ancaman kaisar semut, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Selama pidato, Chu Xingyun menepuk kucing putih dengan garis-garis hitam di lengannya, seperti harimau kecil, dan berkata, "Aku masih tidur. Beberapa makanan lezat telah dibawa ke depan. Apakah kamu tidak mau memakannya?" Merasakan pemukulan Chu Xingyun, anak kucing hitam dengan latar belakang putih perlahan membuka matanya. Mata anak kucing dengan garis-garis hitam di latar belakang putih terbuka tanpa suara, dan 2 sinar hijau memancar keluar, yang jatuh pada tubuh jiwa Kaisar Semut. Ya, seiring dengan 2 selimut kasa, Kaisar An melompat dengan tajam, dan tangisan sedih keluar dari mulutnya. Sial, dengan menjilat bibirnya yang menggiurkan, anak kucing putih dengan garis-garis hitam perlahan berdiri, dan matanya terpaku pada Kaisar Semut. Kaisar, matanya penuh air liur. Melihat anak kucing yang tidak jelas ini, Semut Kaisar tahu bahwa dia ada di udara hari ini. Meskipun saya tidak tahu apa asal-usul anak kucing itu, yang pasti adalah bahwa walaupun saya mahal sebagai seorang kaisar, di depan anak kucing ini, jiwa saya hanyalah kue yang manis. Jika kita mengatakan itu sebagai kaisar sistem jiwa, Kaisar Semut memiliki kekuatan hukum jiwa super. Nah, kucing putih kecil ini adalah hukum jiwa itu sendiri. Sulit dimengerti, tetapi sepertinya Anda tidak bisa mengalahkan air dengan air, dan Anda tidak bisa mengalahkan angin dengan angin. Abyssal Emperor tidak mungkin mengalahkan kucing putih kecil ini dengan hukum jiwa. Sebaliknya, sebagai tubuh jiwa Dharma ia adalah favorit kucing putih kecil ini dan makanan yang paling renyah dan lezat. Di mata mengerikan Kaisar An, kucing putih kecil dengan garis-garis hitam di latar belakang putih melompat dari lengan Chu Xingyun, membungkuk, dan berjalan ke arah An Emperor. Menyerah. Saya menyerah. Melihat kucing putih kecil berjalan di depannya, melonggarkan hidungnya dan mengendus betisnya dengan nyaman, semut Kaisar nyaris menyeramkan. Kucing putih kecil ini tampaknya tidak mencolok dan imut, tetapi di mata An Emperor, panah ini adalah kekerasan antara ular beludak dan kalajengking. Musuh alami. Benar, kucing putih kecil ini memberi semut kaisar perasaan seperti musuh alami. Apa itu musuh alami? Seekor singa dapat mengejar 10.000 domba. Apakah ini berarti bahwa kekuatan bertarung singa lebih dari 10.000 domba? Ini tentu saja mustahil. Jika Anda bekerja bersama, 10.000 domba memalingkan kepala mereka, bahkan jika singa lebih kuat, tidak mungkin untuk menang, bahkan jika lelah cukup untuk membunuh singa. Yang benar-benar membuat domba-domba itu berbalik untuk melarikan diri adalah ketakutan, pencegah dari musuh alami. Meskipun, Abyssal Semut Kaisar adalah semut, bukan tikus. Meskipun, kucing putih kecil ini bukan kucing, tetapi harimau. Tetapi pada saat ini, Kaisar Semut Abyssal masih seperti tikus melihat kucing di depan kucing putih kecil, dan dia takut mati. Menyerah. Mendengar sepatah kata dari Kaisar Semut Abyss, Chu Xingyun tersenyum di matanya. Di masa lalu, bahkan jika lawan menyerah, Chu Xingyun tidak berani menerimanya. Jika tidak, setelah lawan memulihkan kekuatannya, ia bisa menemukannya kesempatan dan membunuhnya di tempat. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak khawatir. Di antara pikirannya, tangan kanan Chu Xingyun menggali, dan bola cahaya kuning naik dari tanah. Menunjuk bola cahaya kuning yang bersahaja, Chu Xingyun berkata, "Apakah kamu ingin menyerah? Oke, gunakan jiwa ini untuk berintegrasi ke dalam inti jiwamu, dan aku akan menerima penyerahanmu." Apa? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Semut yang dalam tiba-tiba menjadi geram, tetapi pada saat ini, kucing putih kecil itu membuka mulutnya dengan keras, menggigit betisnya. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya gigitan. Seluruh betis kiri Kaisar An, bersama dengan kaki kirinya, ditelan ke dalam mulut oleh jiwa kecil. Itu benar, anak kucing ini dengan garis-garis hitam pada latar belakang putih secara alami adalah hewan peliharaan Chu Xingyun, jiwa kecil. Ya, rasa sakit dari jiwa menyebabkan Kaisar Semut untuk menangis. Saya berubah. Saya mengubah. Menghadapi ancaman kucing putih kecil itu, An Emperor takut Xiao Hun tidak akan berhenti berbicara. Dalam keadaannya saat ini, dia akan benar-benar dilahap dalam beberapa gigitan. Di bawah ancaman hidup, Kaisar Semut bisa lebih baik daripada yang lain. Pada awalnya, dia mengisap bola kekuningan jiwa ke dalam tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam inti jiwanya. Segera, bola cahaya jiwa yang bersahaja memasuki pusat inti jiwa Semut Kaisar, dan segera bergabung dengan seluruh inti jiwa, tidak lagi membedakan satu sama lain. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Semut Kaisar tahu bahwa mulai sekarang, keduanya akan menjadi satu. Itu dapat digambarkan sebagai mulia dan mulia. Setelah Chu Xingyun meninggal, jiwanya akan menghilang. Jiwa di sini merujuk tidak hanya jiwa kehidupan Chu Xingyun, tetapi juga jiwa surga dan jiwa bumi.
Bola cahaya kuning yang bersahaja sekarang adalah jiwa bumi Chu Xingyun. Setelah Chu Xingyun meninggal, jiwa bumi secara alami akan runtuh dan jiwa akan kembali ke Loes. Inti jiwa semut kaisar juga akan runtuh, bukankah inti jiwa tersebar? Memahami bahwa kaisar semut benar-benar menyatu dengan jiwa bumi, Chu Xingyun berkata kepada jiwa kecil itu, "Oke jiwa kecil, kamu benar-benar ingin memakannya. Apakah kamu yakin bisa menanggungnya?" Menghadapi perintah Chu Xingyun, Xiao Hun dengan enggan membuka mulutnya dan meludahkan sekelompok cahaya yang bercahaya. Begitu kelompok cahaya meninggalkan mulut Xiao Sol, secara otomatis melayang ke arah An Emperor dan bergabung ke dalam tubuh An Emperor. Ketika massa cahaya memasuki tubuh, kaki dan kaki semut kaisar menghilang lagi. Melihat bahwa dia akhirnya pulih, semut kaisar hampir menangis. Tubuh lumpuh dan masih ada cara untuk menebusnya, tetapi begitu jiwa lumpuh, itu benar-benar berakhir. Dengan penuh syukur memandang Chu Xingyun, Kaisar An tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba merasa bahwa Chu Xingyun begitu kuat dan baik. Tentu saja, sebagai Kaisar Departemen Jiwa, Kaisar Semut Abisal memahami bahwa ia memiliki emosi ini semata-mata karena inti jiwa, yang sudah menjadi jiwa bumi Chu Xingyun. Meskipun mereka adalah dua individu yang berbeda, mereka adalah orang yang sama dalam jiwa. Setelah menggabungkan jiwa bumi Chu Xingyun, Kaisar Semut Abisal sudah menjadi jiwa-jiwa bumi Chu Xingyun. Sebagai tiga jiwa binatang surga, bumi, dan manusia, mereka secara tidak sadar akan mengambil Chu Xingyun sebagai tubuh mereka. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Waktu mendesak, Anda segera keluar, menahan semua bawahan, dan menghentikan invasi iblis jurang." Menghadapi perintah Chu Xingyun, Kaisar Semut Abisal menjerit, menangis dengan wajah sedih, "Inti jiwaku telah digantikan, bagaimana aku bisa memerintahkan semut sihir itu?" Melihat Kaisar Semut Abisal kosong, Chu Xingyun berkata dengan bingung, "Mengapa tidak bisa diperintahkan? Bukankah mereka masih semut sihir?" Bahu tak berdaya mengangkat bahu, Kaisar Semut Jurang itu berkata, "Ya, semut-semut sihir itu masih semut-semut sihir itu, tetapi aku telah menjadi dirimu, bagaimana kamu bisa memerintah pasukanku?" Meskipun Abisal An Kaisar berkata dengan ambigu, "Apa yang Anda, saya dan saya," tetapi Chu Xingyun masih mengerti apa yang dia maksud. Setelah Kaisar Semut Abisal menjadi binatang jiwa bumi Chu Xingyun, esensinya telah berubah, dan inti jiwanya telah berubah dari Kaisar Semut Abisal menjadi Chu Xingyun. Setelah arwah Abisal Emperor berubah, ternyata orang itu adalah orang lain, yaitu Chu Xingyun. Bagaimana Chu Xingyun bisa memerintahkan pasukan setan? Melihat Kaisar Semut Abisal diam-diam, Chu Xingyun berkata, "Jadi, Anda telah kehilangan kendali atas puluhan miliar pasukan semut." Mengangguk, Semut Kaisar berkata, "Ya, sekarang, semut ajaib ini tidak lagi berpisah dariku, mereka semua menjadi liar." Ngomong-ngomong, Semut Kaisar berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Namun, Anda tidak perlu khawatir, masa lalu saya sudah mati, dan setelah kehilangan pesanan saya, semut-semut ajaib itu akan secara alami menyebar dan tidak akan berhasil mengejutkan setan-setan jurang maut." Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih, jika dia bisa secara langsung memiliki 10 miliar semut monster ini, dia dapat memastikan keselamatan mutlak manusia, bahkan jika kedua monster itu bergabung, mereka tidak akan mudah dikalahkan. Tapi sekarang, meskipun Chu Xingyun mendapat binatang jiwa bumi tingkat kaisar, dia hanya seorang komandan batang telanjang. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menyesal kepada Kaisar Semut Abisal, berapa lama untuk memulai lagi, dan ingin membangun 10 miliar pasukan lagi. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, Kaisar Abis berkata, "Perkiraan konservatif, 100.000 tahun, ada apa?" Menghadapi jawaban dari Kaisar Semut Jurang, Chu Xingyun hanya merasa putus asa. Meskipun kaisar sangat kuat, satu atau dua kaisar tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Bukan kaisar yang benar-benar dapat mendukung tulang punggung umat manusia, tetapi para pejuang yang telah berjuang melawan darah dan mayat untuk ratusan ribu. Melihat kekecewaan Chu Xingyun, mata semut kaisar melebar dengan manis, "Bingung, mengapa Anda harus memulai dari awal, bukankah Anda menyerahkan segalanya di masa lalu?" Melihat curiga pada Kaisar Semut, Chu Xingyun berkata dengan bingung, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa semut-semut ajaib itu tidak lagi di bawah kendalimu?" Mengangguk, Semut Kaisar berkata, "Ya, mereka benar-benar tidak mendengarkan saya, tetapi selama mereka terbunuh, tanda jiwa diambil kembali dan diubah menjadi inti baru, tidak akan ada masalah." Melihat dengan penuh semangat pada Kaisar Semut Abisal, Chu Xingyun berkata, "Mungkinkah itu benar-benar hebat, tetapi, menurut metode ini, berapa lama untuk pulih?" Setelah merenung sebentar, Semut Kaisar berkata, "Semakin sedikit 5 tahun, semakin banyak 10 tahun, terutama tergantung pada efisiensi panen." Setelah jeda, Kaisar Semut melanjutkan, "Jika Anda dapat membunuh semua semut iblis dalam waktu singkat, maka paling lama 3 tahun, saya dapat mengembalikan 10 miliar pasukan." Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, "Jadi, jika kita bisa, bisakah kita mulai memanen dari ratu dan ratu?" Mengangguk kepalanya, Semut Kaisar berkata, "Tentu saja, ini, aku akan menjelaskannya sedikit." Semut Abisal semuanya dipisahkan oleh jiwa Kaisar Semut.
Kaisar Semut memisahkan jiwa menjadi sepotong, dan memanfaatkan energi gelap untuk menyingkat tubuh iblis jurang. Karena itu, selama jiwa itu abadi, semut abisal ini akan segera pulih. Kaisar Semut Abisal, yang membelah dua fragmen jiwa dan jiwa yin dan yang, masing-masing dapat memadatkan ratu dan ratu. Semut ratu dan ratu-ratu dapat memadatkan semut tentara dan semut pekerja secara terpisah, sehingga membentuk seluruh pasukan semut ajaib. Secara khusus, Kaisar Semut membagi Raja Semut dan Raja Semut dan Ratu membagi tentara dan semut pekerja, masing-masing. Mendengar penjelasan rincian Kaisar Semut, Chu Xingyun akhirnya memahami model komposisi semut setan di abis. Bergabunglah dengan tentara. Seluruh keluarga semut iblis jurang ini sebenarnya terbelah oleh Kaisar Semut saja. Jika Anda ingin memulai dari awal dan membelah satu persatu, waktu yang dibutuhkan akan terlalu lama, dan itu akan memakan waktu setidaknya 100.000 tahun untuk membagi puluhan miliar pasukan. Tetapi jika Anda hanya mengambil kembali fragmen jiwa asli dan mengubah intinya, itu akan kurang merepotkan. Setelah memahami segalanya, Chu Xingyun mendesak semut kaisar untuk tinggal di sini sebentar, dan kemudian pergi sendirian, meninggalkan Zifu dan kembali ke Aula Demon. Begitu dia muncul, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, menaruh dupa aliran air orang barbar kuno, dan Kaisar Abisal yang menyusut dengan cepat ke ruang sub jarak, merobek penghalang ruang angkasa, dan mengejar dunia jurang. Alasan menjadi sangat gelisah adalah bahwa meskipun Kaisar Semut asli meninggal, Raja-Raja dan Ratu Semut itu tidak mati. Setelah menjadi semut iblis liar, mereka masih akan menggunakan naluri mereka untuk menyerang semua target yang hidup. Jika dia tidak pergi secepat mungkin, tidak hanya Chu Xingyun dan 3 orang meninggal, tetapi Kaisar Abisal tidak bisa menahannya terlalu lama. Pertama, dupa aliran air dikirim kembali ke Pulau Tiangong, membiarkannya melalui susunan teleportasi pulau, kembali ke kota Jiuxiao. Kemudian, Chu Xingyun bergegas kembali ke ngarai di belakang gunung bawah tanah, melepaskan Kaisar Abisal. Meskipun Abyssal Emperor Zun lebih kuat dari Kaisar Semut Iblis, yang kuat tidak melebih-lebihkan seperti yang diharapkan. Di bawah perlawanan fana dari Kaisar Semut Abyssal, Kaisar Abyssal juga menderita pukulan berat. Di bawah kerusakan jiwa, butuh waktu lama untuk mengolahnya. Segera setelah dia meninggalkan ruang dimensi, Kaisar Abyssal menemukan tubuhnya 100 meter, dan dia mendorong dengan lelah di tanah. Meskipun tidak ada kekhawatiran tentang kehidupan, Kaisar Abyssal juga terluka parah. Tanpa pemulihan selama 1 atau 2 tahun, tidak mungkin untuk kembali ke keadaan puncak. Setelah menempatkan Kaisar Abyssal, Chu Xingyun bergegas kembali ke Aulaan Semut, di Aula Sisi Tak Berawak. Melepaskan Guman, Chu Xingyun dengan hati-hati mengamati Aula Semut Iblis yang ditempati Ratu dan Ratu. Melihat dirinya muncul di atas Demon Hall lagi, Gumen tidak bisa menahan diri untuk terlihat bingung. Menghadapi senyum kuno dan misterius, Chu Xingyun melepaskan jiwa semut kaisar yang tahu laut. Begitu dia muncul, jiwa semut kaisar melompat keluar dan muncul di potongan baju besi yang tersebar. Dirangsang oleh kekuatan jiwa, potongan-potongan kuku yang tersebar dengan cepat berubah menjadi kabut hitam dan berkumpul menuju tubuh semut kaisar. Segera, di antara kilatan cahaya hitam, tubuh hitam kaisar terkondensasi keluar lagi. Meskipun telah menjadi iblis liar, sebagai semut iblis tertinggi, paksaan kelas masih ada. Di bawah tekanan kelas dan di bawah tekanan kaisar, semua raja semut dan ratu di aula semut setan terbang keluar dari aula seperti burung yang terkejut. Dalam kehabisan nafas, kaisar semut tidak mengejar, dan merangkak dengan lemah di tanah. Sakit kaisar semut 10 kali lebih serius dari Kaisar Abyssal yang mulia. Sebagai seorang kaisar, mudah untuk dilukai, tetapi sekali terluka, sangat sulit untuk dipulihkan. Paling tidak itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Di dalam aula, Gumen meletakkan mulutnya di mulutnya dan menatap An Emperor dengan ngeri, matanya penuh dengan ngeri. Menghadapi ini, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Sekarang, dia sudah menjadi miliknya. Dirimu sendiri." Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, jelas. Gumen tidak mengerti apa yang dimaksud orang ini. Tanpa banyak penjelasan, Chu Xingyun menjauh dari aula samping dan muncul di depan Kaisar Semut Abyssal. Lemah menatap Chu Xingyun, Kaisar Semut berkata, "Saya sangat lemah sekarang, butuh waktu lama sebelum saya bisa terluka." Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata, "Tenang, aku tidak perlu kamu bertarung, kamu hanya perlu tinggal di sini dan mengambil alih mengubah inti jiwa." Selama pidatonya, Chu Xingyun menoleh ke belakang dan berkata kepada Guman, "Apa yang masih kau lakukan di sana? Datang ke sini dengan cepat." Setelah ragu-ragu sebentar, Guman berjalan dengan berani. Dengan lambaian tangan kanannya, Chu Xingyun memanggil 7 potong piring Vientin dan lubang hitam. Di bawah arahan Chu Xingyun, Kaisar Semut Abyssal membuka mulutnya, mengisap 7 potong Vientin ke dalam mulutnya, dan menyegelnya di lautan pengetahuannya. Memasukkan lubang hitam ke tanah di depan singgasana setan, Chu Xingyun berkata kepada Gumen, "Selanjutnya, Anda akan mencobanya di sini, Raja Semut dan Ratu di luar adalah lawan Anda." Melihat Chu Xingyun terkejut, Gumen berkata, "Bos, tidakkah kamu bercanda? Bagaimana saya bisa melawan begitu banyak Raja Semut dan Ratu sendirian?"
Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Ya, kamu sendirian, kamu benar-benar tidak bisa bermain melawan Raja Semut dan Ratu yang luar biasa." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan di atas pedang lubang hitam, bayangan hitam itu langsung muncrat. Aliran pita hitam berebut keluar dari pedang api lubang hitam. Setelah beberapa putaran, pita hitam itu semua jatuh ke tanah, berubah menjadi kaisar pedang lubang hitam dengan helm hitam, baju besi hitam dan pedang hitam. Antara cahaya dan bayangan, segera 3.000 kaisar pedang lubang hitam, ditempatkan dengan rapi di Demon An Palace. Melihat kaisar pedang Wu Huangpik yang penuh senjata dan penuh semangat ini, Gu Men tidak bisa menahan diri untuk menelan. Dalam Perang Dunia I sebelumnya, Gu Men telah melihat kekuatan kaisar pedang ini dengan matanya sendiri. Melihat Guman sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, 3.000 kaisar pedang lubang hitam akan diserahkan kepada Anda untuk perintah. Tugas Anda adalah memerintahkan 3.000 kaisar pedang lubang hitam untuk membawa semua setan di dunia ini. An dipenggal bersih. Melihat 3.000 kaisar pedang lubang hitam yang terhormat, mata Gumen bersinar tajam. Sebagai seorang pria, yang tidak pernah bermimpi menjadi seorang jenderal, Guman tidak terkecuali. Berpikir mampu memerintah 3.000 tentara yang kuat dan tak kenal takut ini yang tidak akan pernah mati, berderap melewati dunia semut yang luas, Guman tidak bisa menahan mendidih darah. Kiang, pisau langit di tangan guncangan hebat, Guman berteriak, "Yakinlah, bos dunia semut ini, aku akan ditaklukkan oleh Guman." Memimpin 3.000 kaisar pedang lubang hitam, Gumen bergegas ke balai semut iblis dan mulai mencekik semut iblis yang hilang. Meskipun kaisar semut terluka serius dan harus mundur untuk beristirahat, tetapi dengan paksaan pangkat dan paksaan dari kelas kehidupan, tidak ada semut raja dan ratu, dan dia berani mendekati balai semut iblis. Oleh karena itu, Gu Men tidak memiliki kekhawatiran sama sekali, dan lelah serta mengantuk, jadi dia kembali ke ruang Demon untuk beristirahat. Sangat aman di sini. Adapun karena lapar dan haus, Chu Xingyun meninggalkan banyak daun bambu di aula semut iblis, serta makanan yang bisa diawetkan untuk waktu yang lama. Ketika ia pertama kali tiba di ranah Kaisar Wu, yang paling dibutuhkan Guman sekarang adalah pertempuran terus-menerus untuk mengkonsolidasikan praktik kultivasinya, dan mengandalkan pintu tertutup untuk berlatih nyaris tidak solid. Setelah mengirim orang-orang barbar kuno, Chu Xingyun berjalan di depan semut Kaisar. Kali ini, invasi klan semut iblis bisa sangat merugikan saya. Jangan bilang, Anda tidak memiliki harta karun. Melihat Chu Xingyun dengan senyum pahit, semut Kaisar berkata, kami benar-benar tidak memiliki harta karun. Keluarga setan semut selalu memberi makan pada jiwa, dan semua tubuh yang hidup dengan jiwa adalah target serangan kami. Setelah terdiam beberapa saat, Kaisar semut melanjutkan, untuk keluargaan semut jurang, kami hanya tertarik pada makanan, kecuali makanan, kami tidak tertarik pada apapun. Dengan mengerutkan kening, Chu Xingyun mengeluarkan batu roh kelas 6 dan berkata kepada An Emperor, apakah Anda memiliki hal semacam ini? Melihat batu roh di tangan Chu Xingyun, semut Kaisar mengangguk dan berkata, benda ini, kita memiliki hal-hal seperti itu, penuh lubang dan lembah, bagaimana kamu mau? Penuh lubang dan lembah. Melihat semut Kaisar dengan takjub, Chu Xingyun berkata dengan heran, tidakkah kamu mengatakan bahwa tidak ada rumah harta karun? Mengapa penuh dengan lubang dan lembah lagi? Sambil menggelengkan kepalanya, An Emperor berkata, setelah memberantas setiap perlombaan bawah tanah, kami akan selalu menemukan banyak hal seperti ini di ruang rahasia mereka. Meskipun saya tidak tahu harus berbuat apa, saya masih membiarkan semut bekerja kembali. Melihat Kaisar dengan penuh kekaguman, inilah kekuatan Kaisar Zun. Bahkan semut yang bijak, begitu mereka telah mencapai Kaisar Zun, mereka juga memiliki kebijaksanaan melebihi orang biasa. Dengan kebijaksanaan ini di luar orang biasa, semut Kaisar dapat membuat keputusan seperti itu. Digantikan oleh semut-semut biasa yang tidak bijaksana, bagaimana mereka bisa mengangkut beberapa barang yang tidak berguna kembali. Kecerdasan semut Kaisar adalah bahwa, meskipun rasanya tidak berguna, tetapi ketika semua orang melihatnya dikumpulkan dan disembunyikan di dalam harta karun rahasia, ia memutuskan untuk membawanya kembali. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun berkata, benda ini adalah batu roh, dan itu adalah harta yang diinginkan sebagian besar makhluk. Dengan kata lain, di mana Anda meletakkan batu roh? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, semut Kaisar berkata, ternyata benda ini disebut batu roh. Saya telah menumpuknya di lembah di belakang. Anda dapat melihatnya saat keluar dari pintu belakang aula. Pintu belakang aula. Dengan curiga, dia berjalan menuju pintu belakang balai semut iblis. Demon Hall dibangun di mulut Demon Canyon. Ngarai oval dari Demon Canyon raksasa ada di belakang Demon Hall. Dengan antisipasi, Chu Xingyun berjalan menuju pintu belakang Demon Hall. Pertempuran dengan klan iblis ini benar-benar terlalu mahal. Jika Anda tidak bisa menebusnya, Chu Xingyun akan benar-benar sedih. Uang bukanlah obat mujarab, tetapi tidak ada uang yang tidak mungkin, dan pengembangan berbagai departemen membutuhkan banyak modal untuk mempertahankannya. Mendorong membuka pintu belakang aula samping, Chu Xingyun melangkah keluar dan muncul di lembah besar di belakang aula An Semut.
Dari pandangan sekilas, ini adalah lembah bawah tanah yang berdiameter sekitar 10 km, tidak terlalu dalam, tetapi wilayahnya sangat besar. Di dalam ngarai, di sana berdiri sebuah bukit besar. Melihat lebih dekat, bukit besar itu, yang membentang lebih dari 10 km, benar-benar terbuat dari batu roh. Bukit-bukit besar dengan ketinggian lebih dari 10 km dan ketinggian 1 hingga 200 meter, berapa banyak batu roh yang menumpuk. Setelah sedikit perhitungan, Chu Xingyun menemukan bahwa itu benar-benar tak terduga. Hal yang paling sulit bagi Chu Xingyun adalah bahwa di antara gunung batu roh, 9 tingkatan batu roh dapat dilihat di mana-mana, dan 7 atau 8 tingkat batu roh tidak terhitung jumlahnya. Semua tingkatan batu roh dicampur seperti sampah. Bersama, Chu Xingyun cepat mengerti bahwa meskipun Kaisar An merasa bahwa hal-hal ini berharga, itu jelas tidak terlalu berat untuk ditonton, jadi dia menumpuk di sini secara acak. Selain itu, batu roh ini berasal dari berbagai ras bawah tanah yang dihancurkan oleh semut iblis, dan dari ruang harta karun yang berbeda. Ditumpuk bersama dalam batch, keadaan campuran saat ini terbentuk. Tidak ada keraguan bahwa batu roh diproduksi di bawah tanah. Sebagai penguasa dunia bawah tanah, ada terlalu banyak ras yang dihancurkan oleh semut iblis. Selama bertahun-tahun, telah mengumpulkan akumulasi yang mengerikan. Menurut Kaisar An, dibutuhkan setidaknya 100.000 tahun untuk membangun pasukan puluhan miliar dari awal, dengan kata lain, setidaknya 100.000 tahun bagi Kaisar Abyss untuk menjadi Kaisar Zun. Dalam 100.000 tahun, berapa banyak ras bawah tanah telah dihancurkan dan berapa banyak batu roh telah dijara oleh klan semut, aku takut dia bahkan tidak bisa mengingatnya. Dalam kontemplasi, sosok mungil muncul di belakang Chu Xingyun. Mendengar suara langkah kaki, Chu Xingyun menoleh dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Kaisar Sem dengan rambut hitam dan mata hitam dan baju besi hitam dan rok hitam keluar dari pintu belakang Aula Demon. Melihat Chu Xingyun memandangi, semut Kaisar berkata, ngarai ini awalnya sangat dalam, dan sekarang sudah hampir penuh. Dalam 30.000 hingga 40.000 tahun lagi, saya khawatir itu tidak akan cocok. Sangat dalam. Mendengar kata-kata Kaisar Semut, Chu Xingyun tidak bisa tidak melebarkan matanya dan berkata secara emosional. Ini sebenarnya bukan sebuah lembah, melainkan sebuah lembah yang nyata tanpa dasar. Melihat lembah besar dengan diameter lebih dari 10 km di depannya, jika kedalamannya tidak cukup dalam, itu tidak bisa digambarkan sebagai negara kaya. Seluruh dunia permukaan, manusia, iblis, dan semua batu roh dari 3 keluarga bertambah, dan mungkin tidak ada begitu banyak. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, Chu Xingyun akhirnya lega. Dalam pertempuran ini, tidak hanya semua kerugian dapat dipulihkan, tetapi sebaliknya, ia bisa menghasilkan banyak uang dan menjadi kaya di dunia musuh. Itu benar, kekayaan Chu Xingyun saat ini sudah cukup untuk melawan seluruh alam semesta. Perlu disebutkan bahwa batu roh di sini pada dasarnya tidak memiliki 1, 2 atau 3 tingkat batu roh tingkat rendah saya ingin datang. Batu roh kelas rendah itu dimakan oleh ras tertentu yang dapat langsung mengkonsumsi batu roh. Gunung batu roh yang sangat besar itu terdiri dari lebih dari 4 tingkatan batu roh, hanya meraih segenggam saja adalah kekayaan setinggi langit. Untuk batu roh ini, Chu Xingyun tidak berniat untuk bergerak, hanya mencadangkan dana kecuali perang yang tak terhindarkan, jika tidak batu roh di sini tidak boleh disia-siakan. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun menoleh dan menatap An Emperor, kamu tidak beristirahat di aula, apa yang kamu lakukan di sini? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, An Emperor berkata ini masalahnya. Setelah Anda pergi, tiba-tiba saya ingat bahwa sebenarnya ada harta di ruang di bawah aula. Ruang bawah tanah aula. Mendengar kata-kata Kaisar An, Chu Xingyun tampak bingung. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Semut Abisal hanyalah seorang ratu biasa. Pada kesempatan yang tidak disengaja, semut kaisar dan mitra kecil lainnya memasuki dunia semut sihir saat ini dalam proses mencari makan. Pada saat itu, dunia semut sihir diselimuti oleh energi misterius, yang semula tidak dapat diakses. Namun, kelompok semut kaisar-kaisar sedang mengejar ketinggalan dengan masa kehabisan energi, sehingga mereka memasuki dunia semut tanpa halangan. Selama eksplorasi, kaisar semut yang terbang di udara tersapu oleh angin aneh dan memasuki aula semut sihir saat ini, dan terperangkap di sini dan tidak bisa keluar. Berkeliaran dengan gila-gilaan di dalam aula, semut kaisar mencoba menemukan pintu keluar, tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan jalan keluar itu ditemukan, dia tidak bisa keluar. Aula semut iblis hanyalah nama kasual Chu Xingyun, bahkan. Aula semut iblis ini sudah ada jauh sebelum kaisar semut lahir, dan semut iblis sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membangun bangunan. Demon Hall ini jelas dibangun oleh master kuno tertentu, dan telah disimpan hingga hari ini. Pada saat itu, gerbang dan pintu belakang aula semut iblis diblokir oleh energi. Dengan kekuatan Kaisar Wu Kaisar Realem pada saat itu, tidak dapat dipatahkan. Dapat dilihat bahwa pemilik aslinya di sini pastilah generasi Kaisar. Saya tidak tahu berapa lama saya terjebak saya melihat bahwa Kaisar Semut akan mati kelaparan, dan akhirnya. Kaisar Semut Kaisar, yang putus asa, menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah aula.
Setelah memasuki ruang bawah tanah, Kaisar An menemukan harta karun, dan berdasarkan harta itu, ia menjadi semut sihir pertama yang mencapai rasa hormat Kaisar. Mendengarkan deskripsi Kaisar Semut, mata Chu Xingyun meledak sia-sia. Awalnya, keluarga semut iblis mengandalkan kekuatan kelompok untuk bertarung, individu terlalu lemah, potensi terbatas. Jangan melihat kelompok Raja Semut dan Ratu di luar memiliki kerajaan Kaisar, tetapi pada kenyataannya, mereka semua terpisah dari Kaisar Semut. Semut monster liar, nirvana adalah batasnya. Tetapi bayi yang dikatakan semut sihir dapat diubah dari langit menjadi semut dengan potensi alam nirvana untuk menjadi kaisar, yang terlalu dilebih-lebihkan. Diakui oleh semua manusia bahwa Kaisar Zun lahir dari praktik. Namun, bayi yang disebut ini, rupanya melanggar batasan ini, dapat memungkinkan seseorang dengan potensi rendah untuk mengubah hidupnya dan menjadi seorang kaisar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Xingyun langsung berbalik ke aula, mendesak Kaisar Semut untuk pergi ke dunia bawah tanah itu. Kembali ke dalam aula, Kaisar An berjalan ke aula. Di hadapan takhta lama, ia menekan lengan takhta dengan dua manik-manik bulat rubi. Dalam deru keras, dinding di belakang takhta mendarat mengungkapkan tangga batu giok putih menuju ke bawah tanah. Tangga batu giok putih luas dan indah, memanjang ke bawah, berjalan untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah melihat akhirnya. Saya tidak tahu seberapa jauh saya pergi, dan akhirnya, cahaya di depan menyala dengan tajam. Melihat adegan ini, Chu Xingyun buru-buru mempercepat. Saat saya berjalan jauh, cahaya di depan semakin terang, dan akhirnya. Setelah berbelok, sebuah aula yang megah muncul di hadapan Chu Xingyun. Melihat itu, aula memiliki diameter ribuan kilometer, dan tanah ditutupi dengan batu giok putih lembut, dan pola-pola indah diukir pada batu giok putih. Setelah menilai sebentar, Chu Xingyun tahu bahwa pada saat ini, posisinya telah meninggalkan jangkauan dunia iblis, dan tidak tahu seberapa dalam ia pergi jauh di bawah tanah. Memasuki aula utama, pandangan pertama Chu Xingyun menarik semua perhatian oleh stalaktit besar sekitar 100 meter tepat di atas aula utama. Seluruh stalaktit memiliki bentuk kerucut terbalik, bagian paling tebal berdiameter lebih dari 10 meter, dan menjadi lebih tipis saat turun, di bagian bawah, seperti kerucut runcing. Pada saat ini, di ujung stalaktit yang sangat tajam, setetes cairan putih seperti susu tergantung di atasnya, dan itu tidak akan jatuh untuk waktu yang lama. Di bawah stalaktit, ada kolam berdiameter ratusan meter, yang terbuat dari batu giok putih, dan kolam diisi dengan cairan seperti susu. Menghadapi tontonan ini, Chu Xingyun segera memikirkan Wanyanzong Emulsion yang pernah direkam dalam buku sejarah, tetapi tampaknya agak salah untuk memikirkannya dengan cermat. Meskipun Zong Lotion memiliki karakter susu, itu sebenarnya cairan bening dan transparan dan bukan cairan keruh putih susu. Selain itu, meskipun lotion jam memiliki efek yang kuat, setelah minum itu dapat membuat kultivator menjadi gila. Namun, selain meningkatkan kultivasi, lotion jam itu tidak memiliki fungsi lain. Paling tidak mungkin membiarkan seorang prajurit nirwana yang potensial mengubah hidupnya dan menjadi seorang kaisar. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun menemukan bahwa batu giok di dinding yang berlawanan tampaknya ditulisi tulisan yang padat. Begitu matanya menyala, Chu Xingyun berjalan cepat. Saat dia berjalan lebih dekat, Chu Xingyun melihat dengan cermat ukiran batu giok putih di dinding adalah naskah kuno. Untungnya, untuk penulisan seperti ini, Chu Xingyun terlibat dalam mempelajari cara rune. Setelah membaca kata-kata ini dengan hati-hati, Chu Xingyun tidak bisa lagi menahan kejutan di dalam hatinya, sukacita-sukacita melampaui kata-kata. Jika bumi dibandingkan dengan manusia, maka sungai bawah tanah adalah urat darah, urat roh adalah meridian, tanah adalah daging, tanaman adalah rambut, batu adalah tulang, dan batu giok adalah sumsum tulang. Stalaktit besar ini sebenarnya bukan stalaktit, tetapi giok besar. Alasan mengapa batu giok ini sangat besar adalah karena itu bukan hanya akar dari jajaran gunung tertinggi di tanah, tetapi juga awal dari urat spiritual pegunungan ini. Dapat dikatakan bahwa di atas permukaan, gunung tertinggi muncul dari batu giok ini. Tulang, sumsum tulang, garis meridian, dan pembuluh darah yang terbentuk oleh penyeberangan sungai bawah tanah, elemen-elemen utama ini bersatu secara kebetulan, dan sebuah susunan aneh secara alami lahir. Fungsi terbesar dari susunan aneh ini adalah untuk menyingkat esensi bumi, dan untuk memadukan sperma dan bunga bulan yang diserap oleh gunung untuk menyingkat empulur batu bumi. Begitu matahari terbit dan bulan jatuh, setetes medula akan mengembun, yaitu 365 tetes setahun. Sumsum batu bumi memiliki 3 fungsi utama, yang dapat memotong tendon dan mencuci sumsum, meningkatkan potensi dan memperpanjang umur. Meskipun Meng Yi terdengar, hanya ada 3 fungsi, sepertinya tidak terlalu bagus. Namun pada kenyataannya, ketiga fungsi ini benar-benar terlalu kuat dan terlalu berlebihan. Di bawah prinsip memotong tendon dan mencuci sumsum, tubuh manusia akan menjadi lebih murni dan menjadi tubuh bebas gerak, dan kecepatan latihan akan meningkat pesat. Jika Anda hanya meningkatkan kecepatan latihan, itu masih sia-sia. Di bawah batas potensi, tidak peduli seberapa cepat Anda berlatih, Anda akan terjebak di sana. Namun, fungsi medula bumi terbesar kedua dengan sempurna menyelesaikan masalah ini.
Fungsi kedua dari empulur batu bumi adalah untuk meningkatkan potensi. Kaisar Abyss membuktikan dengan fakta bahwa empulur batu bumi dapat memungkinkan semut dengan potensi nirwana untuk mengubah hidup mereka dan menjadi seorang kaisar. Akhirnya, ini adalah fungsi terbesar ketiga, yaitu untuk memperpanjang umur. Meng Yi terlihat seperti, setelah dia menjadi Kaisar Zun, itu sudah abadi, apa gunanya memperpanjang hidupmu? Namun, fungsi yang tampaknya tidak berguna ini justru merupakan bagian paling berharga dari empulur batu bumi. Secara relatif, memotong tendon dan mencuci sumsum, meningkatkan kecepatan latihan spiritual, dan meningkatkan potensi, hanyalah fungsi insidental dari sumsum bumi. Bagian terpenting dari empulur batu bumi adalah dapat memperpanjang umur. Meskipun sumsum batu bumi dapat meningkatkan kecepatan budidaya dan meningkatkan potensi untuk mencapai pemujaan kaisar, ada masalah kuantitas di sini yang harus dipertimbangkan. Ada terlalu banyak bumi Madela yang ingin meningkatkan potensi prajurit potensial prajurit menjadi potensi kaisar. Bahkan jika empulur batu bumi diambil sebagai air setiap hari, itu harus setidaknya 9 tahun sebelum secara bertahap dapat meningkatkan potensi Kaisar Wu ke potensi Kaisar, yang mengkonsumsi terlalu banyak dan efeknya terlalu lemah. Hal yang sama berlaku untuk memotong tendon untuk mencuci sumsum dan meningkatkan kecepatan budidaya, bukan karena tidak memiliki efek, tetapi efeknya terlalu lemah dan terlalu banyak mengkonsumsi sumsum batu tanah. Sebaliknya, itu adalah efek terbesar ketiga, yaitu memperpanjang umur. Jika sumsum batu bumi digunakan sebagai panduan, dan berbagai rumput roh digunakan, maka setetes sumsum batu bumi dapat disiapkan ke dalam botol cairan pencuci sumsum Tianpin, yang dapat memperpanjang umur seorang prajurit selama ribuan tahun. Selain itu, roh pencuci pil ini masih memiliki efek menebas empulur untuk mencuci sumsum, meningkatkan kecepatan latihan spiritual, dan meningkatkan potensi. Meskipun efeknya lebih lemah, jejak harapan adalah yang paling berharga. Beginilah orang-orang, tidak takut akan kejatuhan sesaat, hal yang paling ditakuti adalah kehilangan semua harapan. Dengan peningkatan terus-menerus dari Tianpin Sealing Spirit, kecepatan latihan lebih cepat dan lebih cepat, potensi lebih tinggi, dan rentang hidup lebih lama dan lebih lama. Selama persediaan yang berkelanjutan dapat dijamin, maka suatu hari, Anda dapat mengubah hidup Anda dan menjadi kaisar. Dengan gembira, tanpa berkata apa-apa Chu Xingyun langsung mengeluarkan toples batu giok putih kosong, meraba-raba, dan mengisi ke-10 altar dengan 100 toples besar dari empulur tanah. Melihat ke arah Bai Yuqi tanpa dasar dengan diameter 100 meter, tidak terasa apa-apa. Dengan lembut mengangkat botol anggur batu giok putih, dan menuangkan kepalanya ke sumsum batu bumi, dan tiba-tiba, cairan dingin, sangat harum turun ke tenggorokan. Empulur batu bening memasuki tubuh, dan riak-riak bening mulai menghembus tubuh. Merasakan udara yang sangat bersih, terus-menerus mencuci tubuhnya, Chu Xingyun hampir mengerang dengan nyaman. Namun, terlalu boros untuk meminumnya secara langsung. Masih lebih hemat biaya untuk mencampurkannya dengan roh lain dan membuatnya menjadi pengencer. Berpikir tentang Ling Chao, Chu Xingyun tanpa sadar menatap toples batu giok putih. Guci giok putih ini sama dengan guci giok putih tempat bubur es awalnya berbicara. Berbicara tentang rumput roh, bubur es itu sepertinya bagus. Anggur empulur es dibuat oleh Istana Jiuhan setelah mengumpulkan semua jenis rumput roh, semua jenis bunga, dan semua jenis buah roh. Jika dilengkapi dengan cairan pencuci meduler, dengan ragu-ragu mengeluarkan sebotol roh pencuci pil, menuangkan setengahnya, dan kemudian Chu Xingyun mencoba mengisi ulang anggur empulur es setengah tan dengan empulur batu. Setelah gemetar beberapa kali, setelah sepenuhnya mencampurkan empulur es dalam toples anggur dengan empulur batu, Chu Xingyun membuka mulut toples dan menuangkan kepalanya ke belakang. Matanya melebar dengan keras, dan Chu Xingyun menemukan bahwa ini setara dengan setengah dari empulur es batu empulur bumi. Efeknya tidak hanya berkurang, tetapi meningkat 10 kali lipat. Setelah pengujian berulang, Chu Xingyun akhirnya mencapai kesimpulan. Dalam kasus 1 ke 1, efek cairan pencuci meduler 10 kali lebih kuat dari cairan asli bubur batu. Dalam kasus 1 sampai 10, efek decoction cuci sumsum sama kuatnya dengan batu sumsum. Dalam 1:100 kasus, efek cairan pencuci meduler hanya 1/10 dari cairan pencuci meduler. Setelah penimbangan berulang, Chu Xingyun membuat keputusan dan mengatur rasio pada rasio 1:10. Alasan untuk menetapkan rasio ini adalah bahwa meskipun empulur batu bumi itu berharga, anggur empulur es itu tidak ada habisnya, hanya ada 10.000 altar dan 100.000 stoples secara total, dan itu akan habis. Diperkirakan bahwa jika Anda mencampurnya dengan rasio 1:10, Anda akhirnya dapat memanen 100.000 altar. Ketika semua anggur empulur es dikonsumsi, empulur batu bumi yang telah terakumulasi di kolam giok putih selama ribuan tahun pada dasarnya telah habis. Rasio 1:10, efeknya setara dengan bubur batu di bumi, melebihi cairan pencuci Tianpin, dan cairan pencuci roh untuk produk-produk Tuhan. Sebuah botol kecil dapat memperpanjang umur selama 3.000 tahun. Melihat empulur tak berdasar di Bai Yuqi, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah kekayaan yang tidak kurang dari Gunung Lingxi di Demon Canyon.
Untuk prajurit biasa, roh pencuci esensi magis ini dapat memotong otot dan mencuci esensi, meningkatkan kecepatan kultivasi, meningkatkan potensi, dan bergerak menuju tujuan yang lebih tinggi. Bagi para ksatria perang veteran yang lapar dan tua, dan umur mereka telah mencapai batasnya, roh pencuci dewa ini adalah kehidupan, dan sebuah botol dapat memperpanjang hidup selama 3000 tahun, yang gila. Setelah mencairkan altar batu dari 10 altar menjadi 100 altar, cairan pencuci roh, Chu Xingyun berhenti. Meskipun ada banyak lapisan es dan lapisan batu tidak jarang, tetapi ada 100 altar di dalam tubuh, itu sudah cukup. Anda tahu, di dalam toples-toples anggur ini, ada lingkaran ruang yang disegel, dan di dalam toples anggur jade putih, 10 toples besar berisi anggur halus dapat ditampung. Tangki di sini mengacu pada tangki anggur besar dengan diameter 2 meter dan tinggi 3 meter. 100 altar, roh pencuci esensi, tetapi 1000 silinder, cukup untuk digunakan Chu Xingyun selama bertahun-tahun. Sumsum batu bumi ini sangat berharga. Hanya 1 tetes terkondensasi sehari, dan sedikit digunakan. Oleh karena itu, kecuali cairan cuci sumsum habis, Chu Xingyun tidak akan pernah berbaur lagi. Mei Zizi mengisi 100 silinder roh yang mencuci cairan ke ruang reinkarnasi. Chu Xingyun dan Kaisar Semut kembali dengan cara yang sama. Ada Kaisar Semut di sini, dan keselamatan di sini tidak perlu khawatir sama sekali. Ketika kembali ke Demon Hall, Guman masih belum kembali, tetapi di tanah di depan tahta aula, ratusan kristal bersisik seukuran paku menumpuk. Melihat kristal-kristal ini, Kaisar Semut yang dalam menerangi matanya, membuka mulutnya, dan ratusan semburan udara hitam keluar dari mulut Kaisar Semut. Perlu disebutkan bahwa An Emperor tidak menyukai bentuk aslinya, tetapi lebih suka bentuk murid darah berambut hitam dan baju besi hitam dan rok hitam. Menyaksikan Little Lori menyemprotkan ratusan kabut hitam dari mulutnya, diproyeksikan ke wafer di tanah. Pada saat berikutnya, di antara cahaya hitam yang bersinar, ratusan wafer terbang ke langit, dan di antara kabut hitam yang melonjak mereka berubah menjadi awan kabut hitam, melonjak hebat. Ratusan kabut hitam membengkak untuk sementara waktu, dan semut tumbuh panjang dan menonjol dari kabut. Segera, semua kabut hitam terserap, dan ratusan semut dan ratu muncul di depan Chu Xingyun dan Kaisar Semut. Melihat ratusan raja dan ratu semut, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Aku ingin tahu apakah itu ilusi. Chu Xingyun merasa bahwa ratusan raja dan ratu semut secara samar-samar sepertinya bersamanya. Terhubung. Dalam beberapa saat, Chu Xingyun mengeluarkan perintah, memerintahkan raja-raja dan ratu semut ini untuk pergi keluar aula, bekerja sama dengan orang-orang barbar kuno, dan menaklukkan seluruh dunia semut. Chu Xingyun baru saja bergerak di sisi ini. Di sisi itu, ratusan raja dan ratu semut berbalik dan bergegas menuju luar aula. Melihat raja-raja dan ratu semut itu bertindak sewenang-wenang, Kaisar An buru-buru berhenti untuk mengatakan, mereka baru saja dibangkitkan, tubuh dan jiwa mereka penuh trauma, dan mereka tidak dapat mencapai keadaan penuh tanpa memulihkan selama 2 atau 3 tahun. Jika Anda keluar seperti ini sekarang, melawan raja-raja dan ratu semut liar itu, maka tidak akan ada hasil lain selain dibunuh. Yang paling penting adalah bahwa jika mereka mati dalam waktu singkat, keripik jiwa dari ratu dan ratu ini kemungkinan besar akan runtuh secara langsung karena kerusakan, dan mereka tidak bisa lagi dibangkitkan. Untuk tidak diabaikan, Chu Xingyun buru-buru menunjuk Kaisar Semut Jurang dan memintanya untuk mengatur raja-raja dan ratu semut yang baru dihidupkan kembali sesuai dengan idenya sendiri. Segera, ratusan raja semut dan ratu yang baru bangkit meninggalkan pintu belakang aula samping dan pergi ke lembah dengan diameter lebih dari 10 km di belakang, yang dipenuhi dengan batu roh untuk memulihkan diri. Melihat lubang hitam yang terpasang di tanah, Chu Xingyun tersenyum pahit. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk menjadi sempurna, selama sejumlah raja semut dan ratu yang cukup dibangkitkan, lubang hitam dan Vientin ditemukan, dan raja-raja dan ratu semut yang dibangkitkan itu berhasil dan terus bertarung dengan Guman. Tapi sekarang tampaknya jelas mustahil, raja-raja dan ratu semut yang baru bangkit ini tidak dapat bertarung dalam pertempuran sebelum memperbaiki kerusakan jiwa, jika tidak mereka akan secara permanen kehilangan keberadaan yang kuat ini. Tidak mudah bagi Kaisar Semut untuk membelah sebuah fragmen jiwa, dan bahkan jika itu terbelah, akan butuh waktu lama sebelum dapat tumbuh menjadi Kaisar Wu. Oleh karena itu, setiap semut raja dan ratu sangat berharga dan tidak pernah dapat dengan mudah hilang. Inilah sebabnya, di dunia setan, pasukan semut monster telah kehilangan begitu banyak, tetapi alasan mengapa raja dan ratu semut jarang terlihat adalah bahwa Kaisar Semut Jurang enggan menggunakan raja dan ratu semut sebagai bahan habis pakai. Melihat berdiri di depan dirinya sendiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan wajah dingin Kaisar An, Chu Xingyun tahu bahwa dia adalah karakter ini, dan dia tidak sengaja mengabaikan dirinya sendiri. Namun, dia tidak berbicara, dan Chu Xingyun tidak berbicara, dan adegan itu agak canggung. Bersihkan tenggorokannya, Chu Xingyun berkata, "Oh, omong-omong, saya belum tahu nama Anda begitu lama." Melihat bingung pada Chu Xingyun, semut Kaisar tampak bingung, siapa namanya?
Apakah ini enak? Ini. Membuka mulutnya, Chu Xingyun menjelaskan, namanya adalah nama kode Anda, setelah semua ketika saya memanggil Anda pasti ada nama. Dengan bangga mengangkat dadanya, Kaisar Semut Jurang itu berkata, ada sesuatu untukku, namaku adalah Iblis Kaisar. Menggosok dahinya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, karena kamu tidak mengerti, maka aku akan memberimu nama. Selama pidatonya, Chu Xingyun melihat-lihat Kaisar Semut Abisal. Setelah berpikir sebentar, dia dengan tegas berkata, dengan itu, namamu tidak akan mengganggu saya, itu disebut Kaisar Setan, tetapi namanya adalah Suetong. Murid darah, apa maksudmu? Wajah cuek Abisal An Emperor jelas tidak mengerti arti nama itu. Melihat Kaisar Semut, Chu Xingyun berkata, murid berdarah berarti murid mata berdarah, ini adalah karakteristik terbesar Anda. Tiba-tiba membuka mulut kecilnya, Semut Kaisar berkata, ya, mataku sangat indah, darah merah, panggil saja nama ini. Tersenyum dan mengangguk, menyaksikan ketidaktahuan Kaisar, Chu Xingyun mengulurkan tangannya tanpa sadar, menggosok rambut hitam murid darah. Merasakan sentuhan Chu Xingyun, Suetong merasa sedikit nyaman dan menyipitkan matanya sambil tersenyum. Ketika Chu Xingyun menarik tangannya, Suetong memiringkan kepalanya dan memikirkannya, menggerakkan jari kakinya, mengulurkan tangan putih mungilnya, dan menggosok rambut Chu Xingyun. Menghadapi perilaku aneh Suetong, Chu Xingyun bingung untuk sementara waktu, tapi kemudian dia memahaminya. Jelas, Kaisar Semut merasa sangat nyaman disentuh, dan setelah melaporkan kepada Li, dia juga menyentuh Chu Xingyun. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan Chu Xingyun berkata, oke, hal-hal di sini akan diberikan kepada Anda dan Guman. Sekarang saya akan kembali ke dunia iblis untuk berurusan dengan akibat dari pertempuran ini. Mengangguk kepalanya, dan Suetong Jiao berkata, pergilah, kamu di sini, tidak ada yang salah denganku. Setelah melihat-lihat selama seminggu dan memastikan tidak ada yang hilang, Chu Xingyun merobek penghalang ruang angkasa dan melaju menuju dunia setan. Diam sepanjang jalan, Chu Xingyun kembali ke dunia iblis. Pada saat ini, pertempuran dunia iblis telah sepenuhnya berakhir. Keluarga iblis dan keluarga abis sedang sibuk melakukan setelah perang. Sejumlah besar iblis jurang dan mayat iblis jurang telah diangkut di atas gunung bawah tanah kengarai besar tanpa dasar. Meskipun dia sangat sibuk, setiap wajah iblis penuh dengan senyum. Ketika Kaisar Semut Abisal digantikan oleh inti jiwa, semua pasukan semut iblis menjadi semut iblis liar yang tidak memiliki nama, kehilangan komando bersatu mereka, dan tersebar di sekitar, tidak lagi hanya menargetkan dunia iblis. Setelah menghancurkan semua semut di pintu masuk terowongan, di bawah perintah Ratu Sihir, saluran di pintu masuk dunia setan diblokir dan semua pasukan semut diblokir dari luar. Jika Kaisar Semut dalam masih memerintah, dinding seperti itu jelas merupakan langkah untuk menutupi telinga dan mencuri bel, yang dapat dengan mudah digali. Tetapi sekarang semut-semut ajaib ini sudah liar, tidak mampu memahami gagasan dari Kaisar Semut, dan tidak akan menggali jalan yang tersumbat. Sepanjang jalan ke istana, begitu dia mendekati istana, Chu Xingyun menemukan bahwa orang-orang di dalam istana datang dan pergi, dan 3.000 pejabat wanita masuk dan keluar, sibuk. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun pertama-tama kembali ke istana tertinggi yang dibangun untuk dirinya sendiri oleh klan iblis, dan kemudian mengusir roh iblis keluar dari roh surgawi. 12 pita hitam berkibar di belakang voli, berubah menjadi 12 sayap ramping, mendukung tubuh iblis Chu Xingyun. Mengontrol pakaian neon Tianyu, Chu Xingyun melambaikan 12 sayap hitam dan terbang menuju istana iblis. Begitu sayap di belakangnya tertutup, Chu Xingyun jatuh di luar gerbang istana. Melihat Chu Xingyun muncul, petugas wanita di sekitar pertama kali ragu, tidak tahu dari mana anak lelaki tampan dan tampan ini berasal. Tapi segera, semua orang ingat penjelasan Ratu Iblis dan mengkonfirmasi identitas Chu Xingyun. Dengan panik, para perwira wanita di dekatnya berlutut ke tanah dan berkata serempak, budak-budak telah melihat yang maha tinggi. Menghadapi puluhan petugas wanita yang berlutut bersama, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Di masa lalu, ketika dia tidak memiliki tubuh iblis, dia tidak berpikir itu aneh ketika menghadapi etiket seperti itu. Lagi pula, perwira wanita ajaib ini terlalu kecil, apakah berdiri atau berlutut, di mata Chu Xingyun pada waktu itu tidak membuat banyak perbedaan. Namun, mulai sekarang, ketika Chu Xingyun datang ke sini dengan tubuh iblis, ketika menghadapi adegan ini lagi, rasanya sangat berbeda. Ukuran satu sama lain hampir sama, momentum dan perasaan semacam itu sangat berbeda. Saya bertekad untuk menghapus stereotip ini, tetapi Chu Xingyun juga tahu bahwa ini tidak dapat dihapuskan. Untuk menghapuskan kebiasaan lama ini, hal pertama yang harus dihapuskan adalah sistem dinasti dunia. Jika tidak, bahkan jika kebiasaan lama ini dihapuskan, itu tidak lebih dari mengganti sup atau obat-obatan. Upacara berlutut ini berasal dari otoritas tertinggi kematian Chu Xingyun. Selama hak ini tetap tidak berubah selama sehari, upacara berlutut tidak bisa dihapuskan satu hari. Lagi pula, berlutut hanyalah sebuah bentuk yang benar-benar ditakuti semua orang, sebenarnya adalah kekuatan yang sepenuhnya bebas dari batasan dan kendala apapun. Mustahil untuk mengatakan bahwa Anda tidak peduli dengan kekuasaan. Tetapi faktanya, Chu Xingyun tidak begitu rakus akan kekuasaan.
Jika kondisinya memungkinkan, ia benar-benar bersedia menyerahkan kediktatoran dan hegemoni. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dunia luar tidak memiliki kondisi seperti itu. 3 ras utama klan iblis, klan Abyss, dan klan iblis Chu Xingyun harus tegas di tangannya. Bahkan itu adalah kediktatoran atau hegemoni, dia tidak bisa mundur. Hanya dengan menyatukan semua kekuatan dunia bawah tanah, ia memiliki kemampuan untuk melawan 2 pasukan iblis dan melindungi seluruh umat manusia. Selain itu, bahkan kediktatoran dan hegemoni, ada seorang raja dan raja yang baik hati. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di dunia ini, tidak ada sistem yang sempurna. Satu-satunya yang dapat dilakukan Chu Xingyun adalah tumbuh dan menghindari kelemahan. Dia melambaikan tangannya dan menggerakkan semua perwira wanita untuk tetap datar. Pada saat yang sama, Chu Xingyun berjalan menuju istana. Sepanjang jalan, selalu ada petugas wanita berlutut ke tanah, dengan hormat memberikan hadiah, dan menghadapi ini, Chu Xingyun merasa malu dan sangat menyenangkan. Setelah hidup begitu banyak, dia menghadapi rasa hormat untuk pertama kalinya. Jika kita mengatakan bahwa kekuatan dunia dapat membuat semua orang menyerah, jadi upacara membungku adalah membuat semua orang mematuhi tubuh. Hanya ketika pikiran dan tubuh tunduk pada dinasti yang kuat bisa bersatu. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana perasaannya, sebelum iblis itu benar-benar diusir, Chu Xingyun tidak akan pernah berani menyerah pada upacara membungku ini. Meregangkan kepalanya, Chu Xingyun memasuki aula istana dan menghadap ke atas. Ratu Iblis diantar dengan sekelompok petugas wanita. Selir budak-budak telah melihat yang tertinggi. Dengan tergesa-gesa, Chu Xingyun mengulurkan tangan dan memegang lengan Ratu Iblis dan membantunya berdiri. Di tentakel, lengan Ratu Iblis lembut dan tanpa tulang, tergelincir tanpa jari, dan di antara aroma gelap samar mengambang, Chu Xingyun melepaskan tangannya seperti sengatan listrik. Merasakan kelainan Chu Xingyun, Ratu Iblis tersenyum malu-malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Memimpin 12 putri iblis dan semacam petugas wanita, Ratu Iblis menyambut Chu Xingyun ke aula istana. Duduk berdampingan dengan Chu Xingyun di atas tahta, Ratu Iblis tersenyum cerah dan berkata dengan cepat, "Apakah kamu tidak dari Kaisar Semut Jurang?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, Kaisar Semut Abisal telah ditaklukkan oleh saya, dan telah menjadi sekutu iblis dan klan iblis, dan tidak akan pernah menyerang kita lagi." Meskipun, dari pergantian Semut Iblis, Ratu Iblis telah menilai bahwa Chu Xingyun pasti telah memecahkan Kaisar Semut Jurang. Tetapi bahkan jika Ratu Iblis berani memikirkannya, dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun akan menaklukkan Kaisar Semut Jurang. Tidak seperti Abyss Demon Worms, Abyss Demon Ants adalah penguasa dunia Abyss dengan total 72 lapisan di dunia Abyss. Jika dikatakan bahwa dengan dukungan keluarga Iblis Serangga, Chu Xingyun dapat bertahan hidup di dunia jurang maut. Nah, dengan dukungan Semut Iblis Jurang, Chu Xingyun memiliki kesempatan untuk mendominasi seluruh dunia jurang dan menjadi jurang tertinggi. Saat memikirkan kemungkinan ini, Ratu Iblis bersemangat. Melihat Chu Xingyun dengan terobsesi, Ratu Iblis diam-diam memutuskan. Ratu Sihir, dia tidak lagi langka, yang disebut Ratu Iblis terbatas pada keluarga Iblis. Meskipun ia memiliki 1 miliar setan, faktanya adalah bahwa iblis-iblis itu hanyalah budak dari setan-setan jurang. Bagaimana ras kecil seperti itu dapat memenuhi ambisi setan-setan itu? Istri tertinggi dari dunia jurang, Ratu tertinggi, dapat memuaskan nafsu makannya. Selain itu, setelah duduk di dunia jurang maut, Chu Xingyun dapat sepenuhnya mengendalikan pasukan jurang maut dan menyerang balik permukaan dunia, sehingga menjadi penguasa seluruh alam semesta. Pikiran Chu Xingyun sangat mungkin menjadi penguasa satu sisi dunia, dan Ratu Iblis gemetar dengan penuh semangat. Menghadapi pandangan sengit dari Ratu Iblis, Chu Xingyun merasa malu, tapi masih bisa ditoleransi. Lagi pula, menjadi sangat tampan, tidak mengherankan bahwa gadis-gadis yang mengaguminya lebih umum. Namun, Chu Xingyun tidak bisa mengabaikannya ketika dia melihat Ratu Iblis dan tubuhnya menggigil. Dengan kerutan, Chu Xingyun menyentuh dahi Ratu Iblis dan berkata, "Apa yang salah denganmu? Mengapa begitu gemetar, apakah itu sakit?" Merasakan sentuhan Chu Xingyun, di mata Ratu Iblis, warna kekaguman dan obsesi naik tak terkendali. Alih-alih menjadi pria lain, dia berani menyentuh dahinya yang suci, dan Ratu Iblis itu pasti akan bergemuruh hebat, dan bahkan jika dia tidak terbunuh di tempat, dia harus memotong tangannya. Tetapi dalam menghadapi belayan Chu Xingyun, dunia batin Ratu Iblis tidak bisa tidak bangkit dengan rasa malu. Sambil menggelengkan kepalanya karena panik, Ratu Iblis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku baik-baik saja, tapi aku belum melihatmu terlalu lama. Belum pernah melihat saya terlalu lama." Tiba-tiba menatap Ratu Iblis, keraguan Chu Xingyun, hanya beberapa hari belum melihat ini terlalu lama. Namun, meskipun Chu Xingyun bingung, dia tidak cukup bodoh untuk bertanya langsung. Setelah menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Oke, mari kita bicara tentang status iblis dan jurang maut." Ketika sampai pada hal yang benar, Ratu Iblis tiba-tiba menjadi serius dan dengan cepat berkata, "Klan iblis telah membunuh dan melukai lebih dari 100.000 orang, dan semua batu roh telah dikonsumsi." Setelah jeda, Ratu Iblis melanjutkan, "Adapun pasukan jurang, korbannya banyak.
Sampai sekarang, hanya 30.000 serangga jurang yang masih hidup, tetapi mereka sudah memar. Mengambil nafas, Chu Xingyun bingung, tidak bagaimana bisa korbannya begitu berat. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis tidak bisa membantu mengungkapkan ketakutannya, berbisik, ya tidak ada yang bisa berpikir bahwa pertempuran terakhir akan sangat tragis, jika Anda menyelesaikan Kaisar Semut pada waktunya, saya takut. Menghadapi rasa takut akan Ratu Sihir, Chu Xingyun tidak bisa tidak penasaran dan berkata, Anda membicarakannya dengan hati-hati, apa yang terjadi? Mengangguk, Ratu Iblis berkata, awalnya semuanya normal, semut iblis dan iblis bertempur dengan sengit, dan klan iblis bersembunyi di belakang untuk memberikan dukungan api. Namun, pada hari di mana Chu Xingyun mengalahkan An Emperor, saya tidak tahu di mana harus mengeluarkan puluhan ribu raja dan ratu semut. Raja dan ratu semut yang tiba-tiba muncul segera menerobos posisi kereta klan iblis dan menewaskan lebih dari 30.000 prajurit iblis di tempat. Dihadapkan dengan raja-raja dan ratu semut yang muncul secara aneh ini, satu-satunya 60.000 kaisar cacing jurang yang tersisa segera dikirim untuk mencoba mencekik raja-raja dan ratu semut yang menyerang ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa begitu 60.000 kaisar cacing jurang ini dikirim, mereka jatuh ke dalam perangkap. Lebih dari 300.000 raja dan ratu semut dengan cepat mengelilingi mereka dan mencekik mereka gila. 300.000 ratu-ratu. Mendengar nomor ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Anda tahu, ketika ada setan jurang yang paling dalam, hanya kaisar cacing jurang di negara bagian 100.000 kaisar Wu. Jika orang-orang ini diizinkan untuk mencekik semua kaisar bak abisal, maka seluruh keluarga abisal akan dibunuh, dan seluruh dunia iblis juga akan menjadi arang. Menelan, Ratu Iblis berkata, seperti yang Anda lihat tentara iblis dibantai dalam batch, jujur, kita semua putus asa. Saya mengagumi dan menatap Chu Xingyun, mata Ratu Iblis penuh kekaguman. Tepat ketika semua pasukan abisal dimusnahkan sepenuhnya, hanya ada lebih dari 30.000 kaisar serangga yang terluka, dan lehernya terbunuh. Hanya di setan, 1 miliar orang benar-benar putus asa, menunggu bencana datang. Perubahan tidak normal. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.